Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Paham PPPK dengan saya Dedani. Kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K semua formasi, baik tenaga teknis, guru tentunya di tahun 2025. Kita akan membahas soal manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Jangan lupa di subscribe ya. Untuk tips-tipsnya, yang pertama, kita itu harus mencari kata kerja di opsi-opsi yang telah tersedia. Untuk yang kedua, kita paling pilih opsi yang positif. Biasanya di 4 opsi atau 4 pilihan itu ada 2 opsi positif. Dan yang ketiga, kita selesaikan masalah yang ada dari soal tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk soal pertama, di sebuah acara resmi, kamu sebagai panitia menemukan bahwa konsumsi untuk tamu undangan ternyata kurang. Berarti masalahnya adalah konsumsi tamu undangan kurang, ya, dari yang dibutuhkan. Sebagian tamu mulai mengeluh, apa tindakan terbaikmu? A. Segera mencari alternatif konsumsi di sekitar lokasi dan berkoordinasi dengan penyedia makanan. B. Menjelaskan tamu bahwa terjadi kesalahan dalam perhitungan konsumsi. C. Membiarkan panitia lain yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Atau D. Meminta tamu yang sudah mendapatkan konsumsi untuk berbagi dengan yang lainnya. Oke, silakan jawab. Baik, kita akan bahas. Untuk opsi A, bahwasannya segera mencari alternatif konsumsi di sekitar lokasi. Itu adalah merupakan sebuah solusi. Dimana yang trik yang pertama tadi, kita cari 2 opsi paling positif. Berarti dari keempat opsi ini, berarti yang C adalah opsi negatif. Kita silang saja. Yang D juga meminta tamu untuk mendapatkan konsumsi dan berbagi dengan tamu yang lain. Ini tentu tidak mungkin kalau kita sebagai ketua panitia atau sebagai panitia. Ini pasti negatif. Jadi jawabannya antara A dan juga B. Yang kedua triknya adalah kita cari kalimat kata kerja, yaitu yang A ini segera mencari, berarti ini kata kerja ya, mencari. Nih. Yang B menjelaskan kepada tamu. Oke, dan untuk trik yang ketiga, kita cari sebuah solusi atau tindakan nyata dari masalah. Masalahnya apa sih? Yaitu konsumsi untuk tamu undangan itu kurang dari yang dibutuhkan. Berarti bagaimana caranya? Yang A, mencari alternatif di sekitar lokasi dan berkoordinasi dengan penyedia makanan. Oke, kita keep dulu ya. Sedangkan yang B, menjelaskan kepada tamu bahwa terjadi kesalahan dalam perhitungan konsumsi. Kira-kira lebih tepat yang A atau yang B? Oke, tentu saja jawabannya adalah yang A. Ya, berarti ini adalah poin 4. Sedangkan yang B ini poin 3. Yang C ini poin 2, sebuah tindakan pengabaian atau lempar tanggung jawab. Yang D adalah 1. Nah, lebih tidak bertanggung jawab. Oke, bagaimana teman-teman? Kita lanjut soal selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi kita akan bacakan dulu soal nomor 2.
kamu baru saja dipindahkan ke kantor cabang di daerah lain yang memiliki budaya kerja berbeda. Rekan kerja di sana cenderung santai dan tidak terlalu memperhatikan jam kerja yang seperti yang biasa kamu lakukan. Jadi, sebelum kamu pindah, kamu memiliki budaya kerja yang memperhatikan jam kerja dan tidak santai atau sesuai dengan pekerjaan, atau kalau waktunya bekerja gitu. Tetapi ketika kamu di tempat yang baru ini, ternyata budayanya berbeda, yaitu lebih santai dan juga tidak terlalu memperhatikan jam kerjanya. Bisa dibilang lebih bebas seperti itu. Jadi masalahnya ketemu ya. Kemudian kita identifikasi ini soal apa gitu. Ketika ada soal yang merujuk pada kata-kata budaya atau kebiasaan, biasanya masuk ke soal soskul, sosial kultural. Mohon maaf ya, jelek tulisannya. Oke, lanjut. Masalahnya udah ketemu, kita lanjutkan untuk membaca soalnya. A. Menyesuaikan diri dengan budaya kerja di tempat baru agar lebih diterima. B. Tetap mempertahankan pola kerja disiplin tanpa mempengaruhi rekan yang lain. C. Mengkritik budaya kerja mereka dan meminta atasan menegakkan aturan lebih ketat. D. Mencari cara untuk menjembatani perbedaan budaya kerja. Untuk trik, kita pakai trik yang tadi, kita cari opsi-opsi yang positif dan negatif. Atau kita cari dulu kata kerja, mana yang menggunakan kata kerja. Yang A, menyesuaikan diri. Ini kata kerja. Tetap mempertahankan pola kerja disiplin. Mempertahankan boleh, meskipun sebenarnya ini masuk kepada tindakan pasif. Yang C, mengkritik budaya kerja mereka dan meminta atasan menegakkan aturan yang lebih ketat. Masuk kata kerja. Yang D, mencari cara untuk menjembatani gitu. Ini kata kerja semua. Lalu kita cari yang positif dan juga negatif. Untuk yang A, menyesuaikan diri dengan budaya kerja agar lebih diterima. Ini positif. Yang B, mempertahankan dan tanpa mempengaruhi orang lain. Ini negatif karena lebih egois. Malah menimbulkan konflik baru. Nanti kita bisa saja tidak memiliki teman atau tidak ditemani oleh rekan-rekan kerja yang nantinya akan menghambat kinerja kita. Selanjutnya yang C, mengkritik budaya kerja dan meminta atasan menegakkan aturan lebih ketat. Ini tentunya negatif karena tergolong lebih ke arah pengaduan. Seharusnya kita selesaikan terlebih dahulu di antara rekan kerja kita. Gitu. Jadi tinggal opsi A dan juga opsi D. Untuk opsi A, menyesuaikan diri dengan budaya kerja di tempat baru agar lebih diterima. Boleh. Kita pakai trik yang ketiga, yaitu adalah mencari tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya yaitu santai dan tidak memperhatikan jam kerja. Opsi A tadi menyesuaikan diri gitu. Kita keep dulu ya. Untuk opsi D, mencari cara untuk menjembatani perbedaan budaya kerja agar tetap produktif. Antara A dan D lebih bagus yang mana? Opsi A atau opsi D? Betul. Jawabannya adalah yang D. Gini. Kenapa? Dikarenakan dengan menjembatani perbedaan ini, tentunya kita saling menghargai perbedaan yang ada masing-masing, namun kita ada usaha untuk mensinkronkan antara budaya kita yang lama dan budaya di tempat kerja yang baru.
Dan selanjutnya, kata-kata selanjutnya, yaitu agar tetap produktif. Berarti meskipun kita membuat jembatan antara budaya yang lama dan budaya yang di tempat kerja baru, tetapi tujuannya adalah tetap produktif. Berarti tidak lalai dari pekerjaan kita gitu. Misalnya yang A, kenapa kurang sesuai? Yaitu dimana yang A ini kita lebih mengikuti arus, bisa-bisa kita menurunkan standar kerja agar diterima di tempat yang baru gitu. Jadi yang D poin 4, A poin 3, yang B poin 2, C poin 1. Jadi ini masuk soft skill terhadap keberagaman budaya. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya. Oke. Lanjut. Kita sampai di soal nomor 3. Yaitu, oke, kita akan baca lagi. 3. Tim yang kamu pimpin sedang mengalami konflik internal akibat perbedaan gaya kerja. Masalahnya apa? Kita temukan ya, yaitu perbedaan gaya kerja. Beberapa anggota merasa kurang dihargai. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Tuh. Ini masuk soal apa? Gimana kok soal yang ranahnya individual atau yang hanya fokus kepada tindakan kita, biasanya masuk soal wawancara. Meskipun kadang juga bisa saja masuk soal manajerial juga. Oke, wawancara. Jadi kita ini taruh di wawancara aja. Karena kita dituntut untuk menyelesaikan masalah dan juga melihat bagaimana problem solving yang kita tawarkan gitu dari konflik internal yang ada. Selanjutnya kita akan baca soalnya. A. Mengadakan diskusi terbuka agar semua anggota bisa menyampaikan pandangannya. Yang B. Menentukan satu gaya kerja yang harus diikuti semua anggota agar lebih seragam. Yang C. Mengabaikan konflik karena akan terselesaikan dengan sendirinya seiring waktu. Yang D. Memihak salah satu kelompok agar konflik cepat selesai. Oke, kita pakai trik yang tadi. Trik yang tadi, yang pertama kita cari kata kerja. Mengadakan, menentukan, mengabaikan, memihak. Oke. Semuanya ini kata kerja. Meskipun ada yang pasif, yaitu mengabaikan ini pasif. Dan juga memihak. Berarti kita pasif. Kita pasrah terhadap masalah yang ada. Padahal kita itu ketua tim. Gitu. Yang kedua, trik yang kedua, kita tentukan mana yang negatif atau opsi-opsi yang kurang cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama tadi, mengabaikan konflik karena terselesaikan dengan seiring waktu. Ini tentu saja salah ya. Kenapa? Karena dengan mengabaikan konflik belum tentu masalahnya akan selesai sendiri, dan masalahnya selesai sampai kapan kita tidak akan tahu. Bisa saja ini akan mengganggu kinerja kita di tim yang kita pimpin, sehingga malah lebih parah atau berlarut-larut. Jadi opsi C salah. Yang D, memihak salah satu kelompok agar konflik cepat selesai. Ini opsi negatif juga. Kenapa? Dengan memihak satu kelompok, kita sebagai ketua tim tentu saja mengabaikan pandangan atau pendapat kelompok lain yang jika kita memihak salah satunya bisa menyebabkan konflik yang lebih besar lagi. Bisa saja nanti kita dimusuhi oleh kelompok satunya, sehingga
tentu saja kinerja kita akan berkurang gitu, atau kinerja tim yang kita pimpin gitu ya. Oke, tinggal A dan B. Kita pakai trik yang ketiga, yaitu kita fokus pada solusi faktual aktual untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Yaitu perbedaan gaya kerja di antara anggota kita. Ada yang dihargai, ada yang tidak. Terus kita baca dulu. Yang A, mengadakan diskusi terbuka agar semua anggota bisa menyampaikan pandangannya. Sedangkan yang B, menentukan satu gaya kerja yang harus diikuti semua anggota agar lebih seragam. Tuh. Oke. A atau B lebih tepat mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang A gitu. Kenapa yang A? Karena yang A ini lebih memberikan ruang komunikasi untuk anggota tim yang kurang dihargai, sehingga kita sebagai ketua tim bisa menemukan titik permasalahannya itu apa. Titik permasalahan dari terjadinya konflik tadi. Meskipun tadi sudah disebutkan perbedaan gaya kerja, kita harus tahu atau kita harus mendengarkan anggota kita sebenarnya masalahnya itu seperti apa. Sedangkan yang B, menentukan satu gaya kerja yang harus diikuti semua anggota agar lebih seragam. Ini hampir sama dengan yang D, memihak salah satu, namun dengan kata menentukan satu gaya kerja, ini harus diikuti semua anggota agar lebih seragam. Nah, tindakan ini lebih enak atau lebih elok diterima ketimbang memihak. Kenapa? Karena yang memihak salah satu kelompok agar konflik cepat selesai, ini cenderung abai opsinya ya. Karena agar cepat selesai ini, berarti opsi D, kita sebagai ketua tim abai terhadap masalah dan bodoh amat. Itu kalau bahasa cepatnya adalah bodoh amat lah, kita pihak salah satu aja, nanti akan selesai gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Sedangkan yang B, kita sebagai ketua kelompok masih memiliki keputusan, yaitu keputusan untuk menentukan gaya kerja yang harus diikuti agar lebih seragam ya, meskipun ini tentunya tidak menyelesaikan masalah gitu. Nanti masalahnya akan lebih kurang dihargai lagi. Ini 4, ini 3, 2, dan 1. Baiklah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Kantor tempatmu bekerja mengalami pemotongan anggaran sehingga beberapa fasilitas yang biasa digunakan harus dikurangi. Jadi masalahnya apa? Yaitu pemotongan anggaran, sehingga ini masalahnya fasilitas yang digunakan harus dikurangi. Ini ya, salahnya ketemu. Soal kayak gini berarti ini ada soal manajerial. Kenapa manajerial? Soalnya menyangkut lingkungan kerja dan tidak berhubungan atau menanyakan langsung secara personal kepada kita, seperti soal wawancara tadi. Ini masuk soal manajerial ya gitu. Mari kita baca opsinya. A, mengajukan alternatif efisiensi tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Yang B, menerima pemotongan anggaran tanpa mencari solusi tambahan. C, mengusulkan agar pemotongan dilakukan di bidang lain yang tidak berdampak langsung pada timmu. Yang D, mengeluhkan kebijakan tersebut kepada rekan kerja dan menyatakan ketidakpuasan. Baik, kita pakai trik tadi, di mana yang merupakan kata kerja. Ini mengajukan tindakan.
menerima kata kerja pasif, kita tandai. Mengusulkan agar ini tindakan juga non pasif ya, tindakan. Yang mengeluhkan, ya ini tindakan pasif ya, kasih B gini aja, pasif. Kita lanjut ke trik nomor 2. Berarti dilihat dari trik nomor 1 ini udah ada potensi soal mana aja yang kita eliminasi. Baik, jika kita lihat lagi bahasanya dua soal yang memiliki tendensi negatif, memiliki suspek negatif, yaitu adalah soal yang B dan juga D. Kenapa? Yang B ini menerima pemotongan tanpa mencari solusi. Ini jelas ya, tanpa mencari solusi. Berarti kita pasrah terhadap keadaan. Oke, ini bisa dilihat dari ininya, kata kerjanya ini. Yang D mengeluhkan kebijakan tersebut kepada rekan kerja dan menyatakan ketidakpuasan. Nah, ini juga negatif. Lalu solusinya apa? Mengeluh saja gitu. Jadi tinggal opsi A dan juga opsi C. Kita pakai trik yang nomor 3, yaitu kita cari opsi mana yang paling menyelesaikan masalah dan juga menggunakan kata kerja atau menggunakan tindakan nyata. Apakah yang A atau yang C? Oke, betul. Jadi kita keep dulu. A. Mengajukan alternatif efisiensi tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Kita keep. Yang C. Mengusulkan agar pemotongan dilakukan di bidang lain yang tidak berdampak langsung pada timmu. Dari sini sudah kelihatan ya, yang benar yang mana dan juga yang kurang tepat yang mana. Betul. 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A gitu. 4. Kenapa? Soalnya yang A ini menyesuaikan dengan kondisi tanpa mengorbankan produktivitas atau tanpa mengorbankan pekerjaan kualitas yang lain gitu. Jadi kita masih berusaha untuk menyesuaikan gitu, tanpa mengurangi kualitas kerja kita meskipun fasilitasnya ini sudah dilakukan pemotongan anggaran. Sedangkan yang C ini mengusulkan pemotongan di bidang lain dan tidak berdampak pada timmu. Nah, ini cenderung negatif. Jadi kita kasih opsi 3. Yang nomor 2 berarti yaitu adalah yang 2, menerima potongan. Ini tindakan pasrah. Yang 1 mengeluh dan juga menyatakan ketidakpuasan. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, baiklah, kita di soal terakhir untuk sesi kali ini, yaitu sesi soal nomor 5. Nah, baca dulu. Di tempat kerja baru, kamu menemukan bahwa sebagian besar rekan kerja sudah terbiasa menggunakan istilah teknis yang belum bisa kamu pahami. Akibatnya, kamu sering kesulitan mengikuti diskusi tim. Apa langkah terbaiknya? Gitu. Ini masuk soal apa? Kalau berhubungan dengan pekerjaan, biasanya adalah soal manajerial gitu. Manajerial, kita tulis man aja ya, dan tidak menyita banyak waktu. Lanjut, kita baca opsinya. A. Meminta mereka menggunakan bahasa yang lebih sederhana saat berbicara denganmu. B. Mempelajari istilah-istilah tersebut secara mandiri agar lebih cepat beradaptasi. C. Menghindari diskusi dan hanya fokus pada tugas yang diberikan. D. Menunggu hingga kamu terbiasa dengan istilah-istilah tersebut secara alami. Tapi kalau kita lihat dari opsinya ya, ini bisa masuk ke soal soskul.
So school, di mana ini adalah aspek keberagaman budaya. Tentunya pada soal ini konteksnya adalah budaya kerja gitu. Budaya. Bagaimana kita tahu? Soalnya ada opsi yang meminta kita untuk menghargai budaya yang telah ada atau budaya di tempat kerja kita yang terbiasa menggunakan istilah teknis gitu. Oke, kita pakai trik nomor 1 dulu, yaitu mencari kata kerja gitu. Kita kasih kata kerja yang pasif dan juga kata kerja yang aktif gitu. Meminta mereka menggunakan bahasa ini aktif. Baiklah. Mempelajari istilah-istilah gitu. Ini aktif ya. Menghindari diskusi dan hanya fokus pada tugas yang diberikan. Ini aktif meskipun menghindari ini juga termasuk suatu kesalahan juga. Yang menunggu ini pasif gitu. Kita pakai trik nomor 2, kita eliminasi opsi-opsi yang negatif yang tidak menyelesaikan masalah. Nanti masalahnya, mohon maaf lupa, yaitu adalah ini penggunaan istilah teknis yang belum kamu pahami gitu. Kita cari yang negatif opsinya. Menghindari diskusi dan hanya fokus pada tugas yang diberikan. Kayak ini jelas ya, negatif dan juga kesannya lebih egois ini pada tugas yang diberikan gitu. Yang menunggu hingga kamu terbiasa dengan istilah-istilah tersebut secara alami. Lah ini kata-kata menunggu ini pasif dan juga opsinya itu opsi negatif. Kenapa? Soalnya kita tidak tahu sampai kapan kita bisa memahami itu. Kalau kita tidak belajar gitu. Atau kalau kita tidak berusaha sama sekali. Bahkan bisa bertahun-tahun dan itu tentunya sangat menghambat pekerjaan kita dan juga bergaul dengan orang-orang yang ada di tempat kerja kita. Seperti itu. Tadi 2 telah dieliminasi. Selanjutnya A atau B gitu. Yang A meminta mereka menggunakan bahasa yang lebih sederhana saat berbicara denganmu, atau yang B mempelajari istilah-istilah tersebut secara mandiri agar lebih cepat beradaptasi. Baik, kita selesaikan yang masalahnya. Yaitu masalahnya kita belum memahami atau belum terbiasa menggunakan istilah teknis yang telah digunakan teman-teman kita gitu. Masalahnya di kita ya, di kita sendiri atau di kamu. Itu masih belum terbiasa. Jadi masalahnya adalah di kamu, bukan mereka ya. Gitu. Jadi kita pilih opsi yang menyelesaikan masalah antara A dan B, yang mana? Oke, betul. Jawabannya adalah yang B. Mempelajari istilah tersebut secara mandiri agar lebih cepat beradaptasi gitu. Kenapa yang B? Soalnya dengan inisiatif belajar sendiri kita dapat lebih cepat beradaptasi dan juga bergaul dengan teman-teman kantor tanpa mengganggu rekan kerja kita gitu. Jadi berhubung tadi masalahnya adalah di kita sendiri, jadi kita harus profesional untuk cepat belajar. Tindakannya apa? Bukan menunggu untuk terbiasa atau menghindari, tapi lebih kita harus effort untuk berusaha belajar istilah-istilah yang ada di tim kita. Gitu.
Kenapa yang A salah? Yaitu A meminta mereka menggunakan bahasa yang lebih sederhana saat berbicara denganmu. Ini tentunya sangat mengurangi atau bisa membuat salah paham ketika ada istilah teknis gitu. Itu ya, seperti di pekerjaan-pekerjaan yang tentunya ada di bidang pabrik atau industri itu banyak menggunakan istilah teknis gitu. Dan ketika kita menghilangkan istilah itu tentunya akan merubah makna dan tentu membuat rekan kerja kita menjelaskan lebih panjang lagi gitu. Jadi tidak semua istilah teknis itu membingungkan. Memang istilah teknis itu kadang diperlukan agar lebih mudah dipahami gitu. Tupoksi atau tugasnya seperti apa gitu. Ini kalau dilihat dengan ini jawabannya adalah yang 4, yang B itu. Yang A 3, yang 2 adalah yang menghindari diskusi. Kenapa Kak menghindari diskusi masuk 2? Soalnya ini masih menghindari ya, ini masih ada tindakannya sedikit. Meskipun salah tindakannya. Atau yang do ini menunggu hingga kamu terbiasa. Lah ini tindakan pasif. Ini yang do ini adalah 1 nilainya. Gitu. Kalau diklasifikasikan ini masuk soal, bisa saja masuk soal sosial kultural, keberagaman budaya, atau manajerial pengembangan diri gitu. Pengembangan diri. Itu ya, teman-teman. Baik. Sekian, terima kasih telah menonton semuanya. Terima kasih banyak kalian sudah berusaha lebih keras, lebih baik daripada hari yang lain. Daripada kemarin, daripada 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, 10 menit yang lalu. Dengan tetap belajar, dengan tetap konsisten untuk meraih cita-cita kalian. Terima kasih, semangat semua. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Oke, jangan lupa komen ya di bawah agar aku lebih semangat lagi untuk membahas soal-soal P3K. Itu. Terima kasih teman-teman. See you. Ditunggu kabar baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.